Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa juludihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin sekalian, jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, puji syukur malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat umur, nikmat cuaca walaupun agak dingin tapi kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama ta'allum pada kesempatan malam hari ini. Salat masalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang cinta kepadanya mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan saja kaji kita yang pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Kalau tidak salah ayat yang ke 71 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil haras musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nadanya sendu, cuacanya atis ya, tinggal turu gitu. Ngantuk ya. Qala innahu yaqulu. Qala ngandika sapa Nabi Musa, ya Musa, innahu satuhune Allah yaqulu iku ngandika ya Allah. Innaha satuhune baqarah, satuhune sapi, baqaratun iku sapi, la dzalulun kang ora ana hina, ghaira madzallatin liyane hina, bil amali kelawan megawe, tusirul arda kang ngabalik iya baqarah al-arda ing bumi, taklubuha lizzaraati atau lizziraati kang ngebalik iya sapi ha ing al-arda lizziraati kedue nandur. Wal jumlatu sifatu dalulun dakhilatun fin nafyi, lan utai jumlah iku dadi sifate lafad dalulun tusirul tu dakhilatun kang manjing fin nafi ing dalem nafi. Wala taskil harsa lan ora nyirami iya baqarah al harsa ing tanduran.
al-ardo ing bumi. Harsa itu lahan yang sudah siap tanam gitu ya, sudah diolah. Mungkin di sini Kang siapa yang nanam cengek itu? Kang Yanto. Kang Yanto ya. Yang lebih paham nih. Hars itu namanya. Jadi tanah yang siap tanam itu. Al-muhayya'ata kang den cawisaken kang den siapaken lizaraati kedue nandur. Musallamatun tur kang den selametaken minal uyubi saking cacat wa asaril amali lan saking bekas saking labete pegawean amal la syiyata kang ora ana warna launa warna fiha ing dalem baqarah ghaira launiha saliyane warnane baqarah. Qalu mangka ngandika ya Bani Israil Al-ana saiki sekarang jita bil haqqi nekakaken sira bil haqqi kelawan hak natokta bil bayanit tami natokta ngucap andika bil bayani kelawan kenyataan kelawan nerangaken at-tami kang sampurna. Qatalabuha mangka ngapre iya Bani Israil ha ing baqarah fawajaduha mangka nemu iya Bani Israil ha ing baqarah indal fata ing sandinge fata wong enom. Fata itu anak muda laki-laki, kalau fatatun anak muda perempuan ya, sehingga Fatayat NU organisasi perempuan ya. Al-bari kang becik bi ummihi kelawan ibune Fata fastaruha mangke tuku ya Bani Israil ha ing baqarah bimil imiskiha kelawan sekebeke miskiha kulite baqarah zahaban emasih. Fadzabahuha mangka nyembelih ya Bani Israil ha ing baqarah wa makadu yaf'alun wa malan ora kadu parak ya Bani Israil yaf'aluna iku ngelakoni iku megawen ya Bani Israil li ghala isamaniha karena larange hargane sapi. Ini kan ya, meskipun lah. Wa fil hadisi takut ngantuk ini ya, kagol ininya belum selesai ya. Wa fil hadisi lan iku ing dalam hadis utai lafad lau zabahu lamun nyembelih ya Bani Israil ai baqaratan tegese ing sapi kanat ana iya sapi la ajza'athum iku yakti nyukupi ya sapi hum ing Bani Israil walakin syaddadu lan tetapi ngeberatakan ya Bani Israil ala anfusihim ing atase awake Bani Israil fasyaddadallahu alaihim maka ngeberatakan sapa Allah alaihim ing atase Bani Israil. Ngaji di pesantren seperti itu Pak, suruh pahami sendiri. Hadirin sekalian, jamaah pengajian, masih kelanjutan kisah bagaimana Bani Israil ketika terjadi sebuah kasus pembunuhan yang pembunuhnya belum terungkap, apalagi motifnya, siapa pembunuhnya, apa motifnya, ini belum ketahuan ya. Kita urut dulu asal mulanya. Itu kisahnya. Jadi kisah ini suruh menceritakan, Allah suruh menceritakan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya tentang Bani Israil. Dulu ada di Bani Israil seorang yang terbunuh, sementara pembunuhnya tidak misterius, apalagi motifnya pembunuhnya pun misterius.
Kemudian Bani Israel bukan mengadakan investigasi intern, justru malah enak baik manggil Nabi Musa, Musa, di antara kami nih ada yang terbunuh nih. Coba minta dijelaskan, minta sama Allah, suruh ngejelasin siapa pembunuhnya. Nabi Musa ini nurut ya, tanpa ada komplain apapun. Musa, kamu kan seorang nabi, coba berdoa kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada engkau pembunuhnya si Anu, motifnya si Anu. Kata Nabi Musa, baiklah, saya akan berdoa kepada Allah. Allah kemudian memberikan sinyal kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril untuk mencari sapi dan disembelih sapi tersebut oleh Bani Israel. Yang kemudian Bani Israel komplain, Musa, kamu ini jejorangan yang gak serius. Kami ini pengen tahu pembunuh di Bani Israel itu siapa pembunuhnya, apa motifnya. Kok suruh nyembelih sapi? Ini gak nyambung. Suruh nyari pembunuh malah suruh nyembelih sapi. Gak connect nih Musa nih. Kata Nabi Musa, serius ini perintah Allah. Kalau memang kalian pengen tahu pembunuhnya, motifnya apa, cari sapi. Ini perintah Allah, serius. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya ini bukan orang bodoh. Saya ini bukan jejorangan, bukan main-main. Kemudian dicari. Nanya lagi sama Nabi Musa. Ya. Sapinya yang bagaimana? Sapi kan banyak. Apa sapi dewasa, apa sapi kecil, apa sapi pertengahan? Kata Nabi Musa, sapinya sapi pertengahan. Warnanya yang bagaimana? Aduh, yang kuning, kata Nabi Musa. Terus ngedoa. Begitu Nabi Musa ditanya, doa lagi sama Allah. Ditanya, doa lagi sama Allah. Berkali-kali. Ditanya begitu. Padahal di hadis tadi telah diungkap bahwa ketika Bani Israel pada waktu itu nurut saja, kata Nabi Musa, cari sapi dan sembelih, beres urusan. Sudah cepat ketahuan. Nah ini rewel ya. Coba sapinya sapi yang bagaimana? Sapinya warna kuning, kuningnya kuning mengkilat, kata Nabi Musa. Kata Allah, terus umurnya jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Terus apalagi Musa? Sapinya yang bagaimana lagi? Biar kami gak keliru nantinya. Kata Nabi Musa, wahyu dari Allah ayat selanjutnya, katakan Musa bahwa sapinya itu innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun. Sapi yang tidak hina. Dalam arti apa? Sapi yang selalu dipakai untuk bantu kerja petani, untuk bajak sawah, untuk ngairin, bukan itu. Ini mah sapi pajangan lah katakan. Gak pernah dipakai untuk bantu-bantu petani. Di sini dikatakan wala taskil haras, bukan sapi yang digunakan untuk ngangkut air, nyiram tanaman, bukan. Sebab dulu itu Pak, belum ada diesel kan Pak ya. Jadi air itu diangkut sama sapi. Tanahnya dibajak sama sapi. Air diangkut sama sapi. Bukan sapi itu. Ini sapi hiasan. Bukan sapi ingon, bukan sapi yang bajak dipekerjakan untuk para petani. Apalagi musallamatun la syiyata fiha. Selamat dari cacat. Pokoknya ini sapi priayi katakanlah ya. Sapi menak ini mah. Sapi koleksi ini mah. Masya Allah tuh ya. Gara-gara rewel nih dipersulit sama Allah. Qalul ana ji'ta bil haqi. Oke Musa, sekarang kami udah jelas nih berarti. Kami harus cari sapi yang engkau terangkan tadi. Dari umurnya, dari warnanya, dari jenis sapinya, udah lengkap nih keterangan nih. Qalul ana ji'ta bil haq. Udah nih.
kami akan cari sesuai dengan apa yang kau terangkan tadi. Begitu ya. Kemudian fatolabuha fawajaduha indal fatah. Bani Israel mencari sapi yang telah diterangkan oleh Nabi Musa. Mereka menemukan persis dengan apa yang telah diterangkan Nabi Musa itu kepada seorang laki-laki yang sangat soleh. Al-bari ala ummihi. Seorang laki-laki yang sangat baik, sangat taat kepada ibunya. Ini anak soleh. Bagian dari kriteria anak soleh itu sangat taat dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kita mengenal Uwais Al-Qarni? Ya, seorang yang soleh, terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Dia itu dikenal oleh para malaikat, sementara di bumi nggak ada yang mengenal. Jadi tipe manusia itu kadang begitu. Ada yang terkenal di langit tapi nggak terkenal di masyhurun fis sama, masturun fil ardi. Ada masyhurun fil ardi, masturun fis sama. Kalau di dunia dia terkenal banget. Selebritis ya, kelas dunia. Tapi di langit, di akhirat nggak ada yang kenal. Karena bukan orang yang istimewa di mata Allah. Nah, ini anak muda yang sangat barroya birru birran itu birrul walidain itu ya. Orang yang suka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sapi yang mereka cari itu ada pada seorang anak muda yang kisahnya memang ada seorang pasang suami istri yang suami istrinya sangat soleh dan solihah. Suaminya memberikan wasiat kepada istrinya bahwa saya punya sapi, tapi sapinya saya taruh di daerah tertentu. Nanti ketika anak kita udah beranjak gede, balik, sementara saya meninggal, tolong katakan bahwa sapi itu adalah miliknya dan saya taruh di negeri Anu, di daerah Anu. Kata istrinya, Papa, sekarang Papa ya, Papa Gedah, Abah, Ayang Beb ya, gimana sapi itu saya belum pernah jumpa. Gampang, wahai sapi ya yang menyembah Tuhannya Nabi Yahya, Allah maksudnya gitu, datanglah kemari, gitu aja. Itu wasiat suaminya kepada istrinya. Wah, kalau dibacakan di kitab ini sampai jam 12-an kayaknya. Gak usah lah, singkat saja. Belum lafaz maknanya, saya singkat saja. Akhirnya dipanggil tuh sapi, sepeninggal ayah anak ini datang tuh. Kata mamanya, kata ibunya, nak ini sapi wasiat dari ayahmu untukmu. Ya, terserah kamu mau diapain. Pengen mama juga dijual sapi ini. Kata anaknya, karena anak soleh, oke, kalau mama pengen dijual, dibawa ke pasar. Karena sapinya luar biasa bagusnya, ada begitu dibawa di pasar, langsung ada yang nawar. Sebelum ke pasar, mamanya ngasih tahu sama anaknya, nak nanti kalau ada yang beli, ya, kalau ada yang beli harganya 5 dirham gitu ya. Begitu dibawa pasar, ada yang nawar 10 dirham. Nah, ini sapi saya bayarin 10 dirham. Nggak bisa. Kata mama saya 5 dirham saja. Enggak 10 aja. Enggak, saya mau ngasih tahu dulu sama mama saya. Ini anak soleh tuh begitu tuh. Ya. Coba kalau kita waduh, suruh mama nih barang dijual 5 juta, ada yang jual, ada yang beli 10 juta. Waduh, cair ini. 5 kantong. Ini nanti yang 5 minta lagi sama mamanya, minta japuknya. Ini enggak, pulang lagi, ada yang nawar 10 juta dikasihin, kan mamanya bilangnya 5 dirham. Kasihin enggak apa-apa. Dibawa lagi ke pasar, orangnya sudah enggak ada. Ada pembeli baru nawar 20. Dia balik lagi.
Sampai begitu, sampai malaikat Jibril datang kepadanya. Jangan dijual sapinya ya, nanti ada pembeli yang lebih mahal dari segalanya, dari semuanya. Yang pada akhirnya Bani Israel mencari persis sapi yang anak muda yang soleh ini miliki. Kemudian kata Bani Israel, nah sapi ini mau dijual berapa? Ini gak dijual ya. Ini wasiat dari orang tua saya, wasiat dari emak saya. Boleh dijual dengan harga wahada bimil imiskiha. Boleh dijual tapi seukuran berat kulitnya dengan emas. Jadi ditukar dengan emas seberat kulit yang ada di sapi ini. Itu 1 kil ya. Pendapat lain mengatakan seberat sapinya. Waduh begitu ya. Iya. Bani Israel musyawarah ini. Hampir gak kebeli nih. Karena patungan mereka ya akhirnya kebeli. Wa maka dia falun, hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Karena saking mahalnya tuh sapi. Wa maka dia falun. Akhirnya terbeli juga. Ya. Jadi kisah ini pelajarannya banyak. 1, jangan rewel ketika mendapatkan perintah Allah, sam'an wa ta'atan saja. Jangan terlalu menelisik apa manfaatnya, apa ini dan itunya. Udah husnudzon saja sama Allah. Yang kedua, bahwa anak yang soleh itu akan indah pada endingnya. Pokoknya sesuatu ketika kita menjadi anak yang soleh, walaupun awalnya pahit gitu ya, tapi akhirnya manis. Bisa saja ketika kita dalam kehidupan keluarga, kita dihadapkan oleh masalah keluarga, tapi kita termasuk anak yang soleh, diam aja, ngalah aja, nurut aja, nerima saja. Kadang di antara saudara kakak adiknya yang mendoliminya, tapi dia nurut saja, gak ada dendam. Itu yang akan Allah persiapkan jauh lebih baik kehidupannya daripada saudara-saudaranya yang hawak itu ya. Hawak kata orang serakah itu pasti itu. Ini akhirnya apa? Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alu. Yang kemudian diceritakan di ayat berikutnya, begitu disembelih kata Nabi Musa, faqul nadribuhu bi ba'diha. Nah, nanti kelanjutan ayatnya ini. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum lan ing waktune mateni sira kabeh nafsan ing awak faddaratum mangka pepadon sira kabeh fihi idgamun mang fihi ing dalam lafadz faddaratum idgamut ta fil asli. Iku ngidgham makan ate ing dalam asale fiddali ing dalam dal. Ai takhassamtum tegese pepadon sira kabeh wa tadafa'tum lan penolak-nolak sira kabeh fiha ing dalam nafsan wallahu lan utai Allah mukhrijun iku kang ngetokaken mudhirun kang ngetohiraken ma kuntum taktumun ing barang kang ana sira kabeh taktumun iku ngumpetaken sira kabeh min amriha saking perkarane saking urusane nafsan wa hadza i'tiradun lan utawi iki iku i'tirad iku bertentangan wa huwa awwalul qissati lan utawi iya hadza iku awale kisah. Faqul nadribuhu bi ba'diha faqulna mangka ngucap kita idribuhu mukula sira kabeh Bani Israil hu ing qatil hu ing al qatila ingkang den pateni bi ba'diha kelawan setengahe Baqarah faduriba bilisaniha mangke den pukul apa kelawan ilate Baqarah au ajbudanabin atawa ajbudanab itu tulang ekor
Tulang ekor itu bahasa Jawanya apa ya? Brutu atau beberutune Baqarah. Fahayya mangka urip ieu qatil. Wa qala lan ngucap ieu qatil yang terbunuh tadi. Qatalani mateni ni ingsun fulanun sapa fulan wa fulanun lan fulan. Libnai ammihi kedue anak lanang rorone ammihi mamange fulan. Wa mata lan mati ieu qatil. Fahurimal mirasu mangkeden unaken mangkeden haramaken den unaken ieu karone ibnai ammihi al mirasa ing warisan wa qutila lan den pateni ieu ibnai. Gini maksudnya, Bani Israel setelah mendapatkan sapi itu yang hampir saja tidak terbeli saking begitu mahal harganya. Kenapa dia Bani Israel mendapatkan kesulitan untuk membeli itu? Gara-gara awalnya terlalu banyak komplain kepada Allah. Jadi diberatin pisan sama Allah. Seolah-olah kalau bahasa kitanya, kamu ini tak gampangin kok, makin aneh, makanya saya sulitin pisan gitu ya. Saya persulit pisan gitu ya. Dikasih apa? Dikasih hati mintanya. Misalnya beberuntung gitu mintanya. Gitu. Dikasih yang enak malah minta yang gak enak, gitu, yang rumit, yang ruwet. Ya. Setelah itu disembelih sapinya, kemudian fakul nadribuhu, disembelih sapinya bareng-bareng, bibaktiha, diambil bagian dari sapi itu. Dan ulama mengatakan setelah nyembelih sapi itu Bani Israel, kata Nabi Musa, ambil lidahnya. Kata ulama tafsir yang lain, kata Nabi Musa, bukan lidahnya yang suruh ambil, tapi tulang ekornya. Nah, setelah diambil, taruhlah kita ngambil pendapat yang pertama, ngambil lidahnya. Kata Nabi Musa, pegang lidahnya, pukulin sama yang terbunuh itu. Berarti orang yang terbunuh di Bani Israel nggak langsung dikuburin ya, nunggu nyari sapi dulu. Begitu disembelih, ambil lidahnya, kata Nabi Musa, pukul sama orang itu yang meninggal itu. Begitu dipukul atas izin Allah, fahayya, dia hidup. Dan dia mengatakan, dan dia berkata, qatalani fulan bin fulan, fulan wa fulan. Qatalani fulan wa fulan. Yang bunuh saya si A dan si B. Si A dan si B itu ya libnai ammi. Libnai ammi itu dua anak laki-lakinya paman saya. Berarti siapanya tuh? Sepupunya kalian? Ponakannya. Ponakan apa sepupu? Yang bunuh itu dua anak laki-laki paman saya. Sepupu ya? Sepupu. Dulur misan kata orang Serang. Antar ponakan ya. Misan. Dulur misan. Yang bunuh itu dua orang anak paman saya, libnai ami. Kebetulan yang terbunuh ini orang kaya dan gak punya keturunan gitu. Jadi motif pembunuhannya agar supaya hartanya pindah ke dia gitu, mau direbut sama dia. Atas izin Allah, begitu si kotil ini atau yang terbunuh ini dipukul sama lidah sapi tadi, ngomong, pembunuhnya si fulan, dua anaknya paman saya. Kemudian setelah itu dia meninggal, ya, mati lagi, plek aja. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, turun wahyu dari Allah. Maka kata Allah,
kisos terjadi. Ya, kisos terjadi dalam arti fakurimal mirasu fakwakutilah. Pada akhirnya Allah menetapkan buat kedua orang pembunuh dengan motif warisan. Ini Masya Allah ya, warasayarisu. Warisan ini luar biasa masalahnya dari dulu ya. Kemudian mereka dikisos, diputuskan untuk tidak mendapatkan warisan, dan pada akhirnya Taurat menyatakan bahwa dia harus dibunuh. Akhirnya terbunuh. Dalam Islam pun orang yang membunuh itu hurimal miros, gak boleh mewarisi. Ada dua orang anak, ya si A karo si B, orang tuanya kaya, si A bunuh si B, maka dipastikan si A yang bunuh ini gak dapat, karena dia membunuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita break dulu sebentar, coffee break ya. Ya, diminum dulu. Kelihatan Menara Bantennya Pak.